Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan yang saya cintai, dalam kesempatan ini saya akan berbicara mengenai lingkungan hidup. Mungkin ini erat berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Sudah kita ketahui bahwa di era sekarang ini sudah tidak bisa disanggah lagi bahwa segala aktivitas yang dilakukan masyarakat modern sangat ketergantungan pada ketersediaan energi. Hampir di semua sektor kegiatan, energi menjadi kebutuhan pokok yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu, kemungkinan suatu negara akan sangat terkait dengan kecukupan ketersediaan energi di negara tersebut. Sebut saja negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, dan negara-negara Eropa lainnya, bahkan Korea. Ketersediaan energi di negara-negara tersebut akan memadai untuk melakukan kegiatan di berbagai bidang yang bisa diandalkan untuk pembangunan bangsa dan negaranya. Namun dalam pengadaan energi tentu saja harus memperhatikan faktor kelestarian lingkungan. Karena lingkungan tempat makhluk hidup ini bernaung tidak kalah pentingnya dari kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya. Merusak lingkungan hidup sama saja dengan mencelakakan diri sendiri. Lingkungan hidup suatu negara akan sangat berkaitan dengan negara lain karena kita tinggal di bumi yang sama. Sebab itu pula setiap negara sangat berkewajiban untuk sungguh-sungguh memperhatikan dan mencegah hal-hal yang bisa menjadi penyebab kerusakan lingkungan hidup. Dampak kerusakan lingkungan hidup seperti pemanasan global saat ini kita sudah mulai merasakan di berbagai belahan bumi ini, seperti terjadinya peningkatan suhu udara, permukaan air laut naik yang bisa menenggelamkan pulau-pulau kecil dan daratan di sekitar pantai. Terjadinya perubahan iklim yang kini sudah terjadi di beberapa tempat, termasuk di negeri ini. Kesemua itu karena lingkungan tempat manusia dan makhluk hidup lainnya sudah tercemar. Bahkan menurut sumber-sumber yang bisa dipercaya, keanasan topan yang akhir ini suka melanda salah satu bagian di daratan Amerika diprediksi oleh para ahli sebagai efek dari pemanasan global. Ancaman yang tidak kalah bahaya bagi kehidupan manusia adalah terjadinya hujan asam. Di Indonesia sendiri, memasuki tahun 2006, telah terjadi angin badai di beberapa perairan yang mengakibatkan banjir di berbagai daerah sekitar pantai hingga berhari-hari. Akibatnya para nelayan tidak bisa turun ke laut untuk mencari ikan sehingga mereka mengalami masa-masa panceklik. Belum lagi lebatnya curah hujan mengakibatkan badai dan tanah longsor di beberapa daerah. Kejadian-kejadian ini tentu masih punya kaitan dengan pemanasan global. Akibat kerusakan lingkungan, kalau penyebab kerusakan global ini tidak ditangani untuk ditekan sekecil mungkin, tentu kerusakan lingkungan yang sudah terjadi ini akan semakin parah, yang akibatnya juga akan merugikan semua makhluk hidup termasuk kita. Sadar atau tidak, kita hidup di dunia ini bergantung pada lingkungan. Kita minum air bersumber dari lingkungan kita, kita menghirup udara yang bersumber dari lingkungan kita, kita makan makanan yang bersumber dari sumber makanan yang hidup dan ditanam di lingkungan kita. Lingkungan yang mempunyai pengaruh yang besar untuk kehidupan kita, seakan lingkungan berarti hidup kita. Oleh karena itu, baik atau buruk lingkungan secara langsung akan berpengaruh terhadap baik buruknya kehidupan kita, khususnya penyumbang terbesar kerusakan lingkungan hidup secara menyeluruh adalah polusi yang ditimbulkan oleh pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, bahan bakar minyak dan gas alam dan
gas alam secara besar-besaran. Dari pembakaran itu berakibat terjadinya emisi rumah kaca sebagai penyebab pemanasan global. Masalah lingkungan hidup memang bukan persoalan salah satu negara saja, tetapi sudah mulai tanggung jawab seluruh bangsa dan negara. Oleh karena itulah berbagai upaya dilakukan untuk mencegah tambah rusaknya lingkungan hidup, seperti dengan diselenggarakannya KTT Bumi, Protokol Kyoto, dan sebagainya. Bahkan beberapa negara yang masih memanfaatkan bahan bakar fosil berusaha mengurangi efek rumah kaca dengan menggunakan bahan bakar gas alam yang secara ekonomis sangat kompetitif bila dibandingkan dengan penggunaan minyak bumi atau batu bara. Hanya sebenarnya gas alam juga tetap menimbulkan CO2, tetapi lebih sedikit bila dibandingkan dengan penggunaan minyak bumi dan batu bara. Di samping itu pun, gas alam juga menimbulkan metana selama proses penyediaannya, yang kesemua itu dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Maka akhirnya muncul teori lain tentang efek rumah kaca, seperti menurut periset Amerika mengatakan bahwa variabel aktivitas aktivitas matahari lah yang berpengaruh pada naik turunnya suhu global. Namun, mengurangi pembakaran bahan bakar fosil bagi pemenuhan kebutuhan energi tentu mempunyai manfaat yang besar. Paling paling tidak sebagai langkah penghematan cadangan sumber daya alam yang ada untuk dipergunakan anak cucu kita nanti. Pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara secara besar-besaran dilakukan orang untuk keperluan pembangkit tenaga listrik, industri dan transportasi. Khusus untuk bahan bakar pembangkit tenaga listrik, sebenarnya penggunaan bahan bakar fosil sudah bisa ditekan sekecil mungkin karena ada teknologi modern yang menggunakan bahan bakar non fosil yang lebih irit, produktif, aman, dan tidak menimbulkan polusi. Di samping itu pun, bahan bakar fosil seperti bahan bakar minyak harganya cenderung terus meningkat. Persediaannya juga sangat terbatas. Orang tidak mungkin harus ketergantungan terus-menerus kepada bahan bakar minyak karena suatu saat cadangannya akan habis. Karena itu, bagi negara Indonesia, kini saatnya kita memanfaatkan bahan bakar non fosil untuk berbagai keperluan seperti untuk pembangkit listrik. Dengan demikian, selain turut melakukan upaya pelestarian lingkungan hidup secara global, juga sebagai langkah penghematan cadangan sumber daya alam yang sudah semakin menipis di negeri ini. Teman-teman semuanya, oleh karena itu, marilah kita sama-sama menjaga lingkungan, menjaga kelestariannya, jangan sesekali merusak dan mencemarinya. Lingkungan seolah kita di rumah kita. Pokoknya lingkungan di sekeliling kita karena di sekeliling kita mungkin tersimpan banyak energi yang bisa dimanfaatkan oleh kita dari berbagai aspek kehidupan ini. Apakah itu air bersih, udara, tanaman, obat-obatan, dan sebagainya. Kalau sampai lingkungan kita rusak, maka sedikit demi sedikit energi itu akan hilang, bahkan punah. Sekali lagi, mari kita jaga kelestarian lingkungan kita. Pidato ringkas ini saya cukupkan sekian. Baru 9 menit. Akan hilang, bahkan punah. Dan mungkin menurut saya, pemerintah harus mengambil beberapa stop dulu. Save. Stop. Pemerintah juga harus
berperan besar dalam hal ini, karena pemerintah harus membeli solusi untuk hal-hal seperti ini jika tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya seperti badai di Amerika itu. Sekian pidato yang saya sampaikan, terima kasih.